Oke, apa sih yang kalian tahu tentang usaha? Mungkin kalian ada yang berpikir, oh mungkin berusaha mengerjakan tugas, gitu. Atau justru kalian berpikir, oh berusaha masuk perguruan tinggi. Atau mungkin yang terakhir nih, kalian berpikir usaha adalah membuka atau membangun bisnis rintisan seperti startup. Mending saran saya sih jauhin dulu deh definisi-definisi tersebut. Kenapa? Karena di fisika, usaha memiliki arti yang lebih spesifik. Usaha dalam pengertian fisika adalah sesuatu yang timbul akibat adanya gaya yang diberikan terhadap suatu benda, sehingga benda tersebut mengalami percepatan. Nah, suatu benda jika memiliki percepatan, maka dia akan berpindah posisi. Maka secara matematis, besarnya usaha dapat didefinisikan sebagai berikut. Oke, berdasarkan persamaan ini, kita bisa mengetahui bahwasanya semakin besar perpindahan suatu benda yang diakibatkan oleh suatu gaya, maka besar usaha pun akan semakin meningkat. Oke, sekarang bayangkan kamu ingin memindahkan meja di kamarmu. Kamu mengerahkan gaya sebesar 15 Newton kepada meja tersebut, sehingga meja tersebut bergerak sejauh 2 meter. Berapakah usaha yang kamu kerjakan kepada meja tersebut? Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut atau permasalahan tersebut, kita analisis dulu gaya yang bekerja gitu ya. Misalkan ini adalah mejanya di permukaan, kemudian diberi gaya sebesar F gitu. F di sini berapa? 15 ya, 15 Newton. Kemudian benda tersebut juga bergerak ke kanan ya, sebesar 2 meter. Seperti itu. Jadi antara besar perpindahan dan besar gayanya searah begitu. Nah, kalau searah berarti kita tinggal masukkan saja ke persamaan besar usaha, yaitu adalah W sama dengan F dikali D. Nah, kita tahu tadi F-nya berapa? 15 Newton ya. Kemudian D-nya berapa? 2 meter ya. Perpindahan ya, D itu adalah perpindahan. Kemudian 15 dikali 2 berapa? 30. Satuannya juga kita kali ya, ini Newton meter. Nah, kita juga mengetahui nih bahwasanya 1 Newton meter itu sama dengan 1 Joule. Betul ya. Jadi, kita bisa menyatakan besar usaha sama dengan 30 Joule atau J besar seperti ini. Gitu ya. Usaha merupakan besaran skalar, sehingga dia tidak memiliki arah, tetapi hanya memiliki nilai. Namun, bukan berarti usaha tidak bisa bernilai positif ataupun negatif. Sebagai contoh, saat ini teman kita sedang mengangkat tabung gas LPG ke atas. Maka tabung gas LPG pun akan bergerak ke atas atau berpindah ke atas. Menurutmu, usaha yang dilakukan oleh teman kita ini terhadap tabung gas LPG bernilai positif atau negatif sih? Gaya yang diberikan oleh teman kita terhadap tabung gas LPG mengarah ke atas. Hal ini searah dengan perpindahannya juga, perpindahan tabung gas LPG ke atas, sehingga usaha akan bernilai positif. Sebaliknya, jika tabung gas justru berpindah ke bawah atau berlawanan arah dengan arah gaya yang diberikan oleh teman kita, maka usaha yang dilakukan oleh teman kita ini akan bernilai negatif. Lalu, bagaimana jika teman kita bergeser? Setelah mengangkat tabung gas LPG, teman kita bergeser ke kanan. Apa yang terjadi? Apakah usahanya bernilai positif atau negatif atau justru nol? Dikarenakan gaya dan perpindahan benda tidak searah melainkan tegak lurus, maka usaha yang dilakukan oleh teman kita terhadap tabung gas adalah nol. Oke, berarti jika perpindahan benda searah dengan arah gaya yang diberikan, maka usaha akan bernilai positif. Sebaliknya, jika perpindahan berlawanan arah dengan arah gaya yang diberikan, maka akan bernilai negatif. Usahanya loh ya. Lalu, usaha akan bernilai nol jika arah perpindahan dan gaya yang diberikan saling tegak lurus. Bukan searah lagi, tapi tegak lurus. Maka akan bernilai nol usahanya. Lalu, bagaimana ketika kita mendorong sebuah tabung gas LPG? Apakah hanya ada gaya dorong di sana? Tentu tidak, karena antara permukaan tanah ya atau permukaan bidang dengan tabung gas LPG ada namanya gaya gesek yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Oke, saya mau pastikan nih. Kalau benda bergerak searah dengan gaya yang diberikan, apakah betul usahanya akan positif? Yap, jawabannya adalah betul. Oke, kalau begitu gaya gesek melakukan usaha negatif atau positif?
Tentu jawabannya adalah negatif. Ingat bahwa usaha akan bernilai negatif jika gaya yang bekerja pada suatu benda berlawanan arah dengan arah gerak benda. Jadi, usaha yang dilakukan oleh gaya gesek terhadap tabung gas akan bernilai negatif karena arah gaya yang diberikan oleh gaya gesek berlawanan arah dengan perpindahan tabung gas LPG, di mana tabung gas LPG bergerak ke kanan, sedangkan gaya gesek berarah atau mengarah ke kiri. Bagaimana jika tabung gas ditarik dengan membentuk sudut 45 derajat? Diketahui massa tabung gas sebesar 3 kg dan gaya tarik sebesar 5 Newton. Berapakah besar usaha oleh gaya tarik tersebut kepada tabung gas hingga tabung gas berpindah sejauh 2 meter? Permukaan bidang sentuh kita anggap licin ya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu dulu gerakan tabung gasnya kemana. Gitu ya. Nah, di sini kita dari video sudah tahu arah gerak tabung adalah ke kanan ya, yang garis merah ini, garis panah merah ini ya, sejauh berapa? 2 meter gitu ya. Nah, lalu ada gaya tarik ya. Gaya tarik membentuk sudut 45 derajat sebesar F, yakni berapa? 5 Newton ya. Di sini 5 Newton. Nah, lalu bagaimana kita bisa mencari besar usahanya atau W-nya gitu ya. Nah, untuk bisa mendapatkan besar W, kita harus tahu dulu gaya yang bekerja di sumbu X. Loh, kenapa harus yang di sumbu X? Karena besar perpindahannya ada di sumbu X begitu ya. Kita hanya bisa menganalisis besar usaha yang arah gayanya sejajar dengan perpindahannya gitu. Jadi kita harus tahu dulu besar gaya di sumbu X-nya. Gimana caranya kita proyeksikan dulu nih besar F-nya ke sumbu X. Nah, ini adalah vektor dari F di sumbu X gitu ya. Nah, untuk dapat mengetahui besar Fx kita menggunakan trigonometri ya, di mana Fx sama dengan cos 45 gitu. Nah, F-nya berapa? 5 Newton. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Di mana 5 kali setengah akar 2 itu berapa? Ya 5 per 2 akar 2 Newton gitu. Kalau begitu kita bisa langsung masuk ke persamaan usaha, yakni W sama dengan F kali D. F-nya adalah Fx ya, karena dia bergerak di sumbu X kali D. Fx-nya 5 per 2 akar 2, sedangkan perpindahannya atau D-nya berapa? 2 meter ya. Berapa jadinya nih? 5 per 2 dikali 2, jadi 5 akar 2 apa? Joule. Oke, jadi usaha yang dilakukan oleh teman kita ini terhadap gas LPG adalah 5 akar 2 Joule untuk dapat berpindah sejauh 2 meter. Lalu bagaimana dengan ini? Gaya normal dan gaya beratnya. Karena gaya normal berada di sumbu Y, sedangkan gaya berat juga berada di sumbu Y, maka akan membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus dengan arah perpindahan, sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya berat ataupun gaya normal akan bernilai 0. Sama halnya dengan komponen gaya di sumbu Y. Komponen gaya di sumbu Y membentuk sudut 90 derajat terhadap perpindahan, yakni tegak lurus tentunya ya. Maka usaha yang dilakukan oleh komponen gaya di sumbu Y akan bernilai 0. Sekarang bagaimana dengan energi? Energi ada di sekeliling kita. Tentunya dalam berbagai macam bentuk. Ada energi air, energi angin, energi surya, hingga energi nuklir. Tanpa adanya energi, maka tidak ada usaha. Karena untuk dapat mengerahkan sejumlah gaya, hingga akhirnya suatu benda bergerak, dibutuhkanlah energi. Maka kita dapat mengatakan juga bahwasanya energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, apakah energi bisa diciptakan atau dimusnahkan? Sesuai dengan hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sama halnya dengan usaha, energi merupakan besaran skalar, sehingga dia tidak memiliki arah, tetapi hanya memiliki nilai. Walaupun demikian, energi juga bisa bernilai positif ataupun negatif.
Energi akan bernilai positif jika suatu sistem mengalami pertambahan energi. Sebaliknya, energi akan bernilai negatif jika suatu sistem melepaskan sejumlah energi. Oke, kita akan membahas energi ini lebih lanjut lagi di video-video selanjutnya, khususnya untuk energi mekanik. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay curious, bye-bye.